الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan, guru kita tercinta, pembina daripada Majlis Ar-Rasul Wal-Quran, sekaligus daripada Majlis Maulid Ishrin Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Hafidh Al-Ustaz Umar Al-Munawwar, dan yang sama-sama juga kita muliakan orang tua kita, Musyaddiqul Majalis, atau tadinya dikatakan oleh Ustaz Umar stempel buat majlis, yaitu Al-Am Al-Habib Al-Jad Ali Al-Bin Hamid, dan juga yang sama-sama kita muliakan guru kita tercinta Sahibul Majlis Al-Habib Uthman Al-Kaf, dan para habaib yang lain, para syiban yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di waktunya, di rezekinya, di umurnya, sehingga manfaat itu kembali kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yarhamuni wa yarhamukumullah. Baru saja tadi terlintas di hati saya satu makna atau satu pemberitahuan. Yang pertama, pembina Majlis Maulid Ishrin adalah Al-Ustaz Umar, namanya Umar, dan pembina Majlis Arba'in juga Ustaz Umar, orang tua saya, abah saya. Ada apa dengan nama Umar ini? Kenapa kaitannya begitu cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini taufik dari Allah, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Ustaz Umar Munawwar tiba-tiba ada inisiatif mau mengadakan majlis Maulid Ishrin, tidak. Kalau bukan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak akan mengadakan majlis Maulid Ishrin. Itu ilham, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Al-Walid, orang tua saya, pemberian, bukan murni dari beliau, bukan, tapi itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi selama majlis berpikir, ada apa ini? Kaitannya apa? Ternyata ma'asyiral hadirin, ketika saya kaitkan ini di zaman dahulu, zaman sahabat dan Nabi Muhammad SAW, ternyata yang bernama Umar juga begitu kuat kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak tahu luar biasa cintanya Sayyidina Umar pada Rasulullah. Sayyidina Umar itu bagaikan pedang yang terhulus di depan Rasulullah. Apabila ada yang kurang ajar, kata Sayyidina Umar, aku tinggal tunggu perintah. Kalau kata Nabi Muhammad, penggal ya Umar, penggal. Cemburu luar biasa kalau Nabi diganggu, itu Sayyidina Umar. Jadi saya kaitkan, ternyata nama Umar itu memang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan Sayyidina Umar? Banyak sekali. Sampai-sampai Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa itu menyebutkan kelebihan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Pertama kali yang ini, pertama kali banyak perbuatan dia, pertama kali inisiatif dia yang pertama kali itu banyak. Makanya orang yang namanya Umar di zaman sekarang banyak inisiatifnya. Ustaz Umar Munawwar inisiatif ada majlis Maulid Ishrin.
Ustaz Umar Asgaf Majlis Maulid Arba'in. Termasuk inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali punya ide untuk mengumpulkan Al-Quran Al-Karim. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu Al-Quran itu ma'asyiral hadirin mahfuz, terjaga, jelas sudah. Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaga. Cuman kata para ulama, Allah mau menjadikan umat Nabi Muhammad itu punya ikut andil dalam menjaga Al-Quran. Makanya kenapa bukan dari Nabi yang membukukan Al-Quran, dikumpulkan satu kitab? Kenapa? Enggak. Karena Allah mau sahabat Nabi Muhammad ada ikut andilnya dalam menjaga Al-Quran. Maka dari itu pertama kali yang punya ide, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan Al-Quran itu adalah Umar bin Khattab di zaman khilafahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di situ tidak ada lagi nama Umar yang mempunyai inisiatif yang luar biasa juga. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz, seorang sultan al-adil, pemimpin yang sangat adil, cucu daripada Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar punya anak yang bernama Asim. Anak Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Asim punya putri. Jadi putrinya cucu Sayyidina Umar. Putrinya nikah sama laki-laki yang bernama Abdul Aziz, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz, ibu Umar ini adalah cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Apa inisiatif Umar bin Abdul Aziz? Inisiatif Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang mempunyai ide untuk mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kakek sama cucu itu luar biasa jasanya buat Islam. Yang kakek punya ide untuk mengumpulkan Al-Quran di satu kitab, yang cucu punya ide untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di satu kitab. Jadi memang kaitannya kuat. Makanya tadi saya tidak heran, pantesan ya kaitan nama Umar itu kuat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahasia daripada orang yang bernama Umar. Cuman rahasia atau alasan orang yang benci dengan nama Umar saya tidak tahu. Ya, ada orang, ya beberapa orang, insya Allah di sini tidak ada. Cuman ada, bukan tidak ada, suaranya masih ada, ajarannya masih ada. Kita kadang tidak tahu, tapi di pelosok-pelosok mereka menyebar kelompok-kelompok yang sangat benci dengan nama Umar. Wallahu a'lam, ada apa di hatinya? Kalau kita yang cinta dengan nama Umar, kita sudah tahu alasannya. Cinta sama Ustaz Umar Munawar karena Ustaz Umar begini. Cinta sama Ustaz Umar Asgaf karena begini. Cinta sama Umar bin Khattab, Umar Abdul Aziz karena mereka mempunyai jasa yang luar biasa untuk Islam. Tapi kalau orang yang benci dengan nama Umar, apa alasannya? Wallahu a'lam. Jadi itu salah satu makna yang tadi terlintas di hati saya ketika hadir di majlis yang penuh barakah ini. Ma'asyiral hadirin yarhamullahi wa yarhamukumullah. Kita ini mobil khusus penduduk Palembang harus banyak-banyak bersyukur. Luar biasa. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa. Ustaz banyak, majelis taklim banyak. Di Kertabati ini berapa majelis taklim? Ya, yang ana tahu mungkin sampai 10. Itu baru yang ana tahu. Majelis Al-Fakir ada di Mataram, majelis Masjid Nurul Hidayah malam Sabtu. Ada lagi majelis fulan, Ustaz fulan, Habib Usman mempunyai majelis di tempat ini. Jadi orang Palembang ini orang yang paling, menurut saya, paling dimanja dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz banyak, majelis taklim luar biasa, Maulid Arba'in ada, Maulid Ishrin ada. Tidak sampai di situ, di Arba'in ada pagi, siang, sore. Alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kota-kota yang lain itu melok kita udah. Al-Fakir pembukaan kemarin tidak hadir di Palembang. Kenapa? Karena Al-Fakir diundang di acara keseruan pembukaan iftitah Arba'in
Arba'in Pasuruan. Jadi di Pasuruan ya itu ada iftitah Arba'in ikuti Palembang. Di Jakarta ada, di Garut ada, di mana-mana tempat ada Arba'in. Siapa imamnya? Kota Palembang. Insya Allah majelis istri juga ada. Nanti bakal banyak makmumnya di kota-kota yang lain. Karena yang namanya cinta dengan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada batasnya. Tapi ma'asyiral hadirin, hati-hati. Kadang orang yang terlalu banyak diberi nikmat oleh Allah itu lupa diri. Itu banyak. Dikasih terus sama Allah, dikasih. Akhirnya ngesel. Akhirnya ngebangkang. Lupa diri, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang masalah syukur inilah yang diincar sama setan. Setan ketika diusir sama Allah Subhanahu wa taala tidak mau sujud kepada Nabi Adam, apa kata setan? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, kamu tidak akan dapatkan dari hambamu orang yang banyak bersyukur. Bukan dia ngancam Allah, wala tajidu aktsarahum musallin, wala tajidu aktsarahum shaimin, wala tajidu aktsarahum munfiqin, wala tajidu aktsarahum muta'allimin, muhibbin. Tidak. Yang dia katakan kepada Allah, engkau tidak akan dapatkan daripada hambamu orang yang banyak bersyukur kepadamu. Jadi memang bab syukur ini yang diincar sama setan. Di surat lain setan mengatakan di surat An-Nisa, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Ayat ini menjelaskan ayat yang tadi. Ketika setan mengancam Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan hambanya banyak yang bersyukur, kata setan, aku bakal sesatkan hambamu. Aku bakal jadikan mereka panjang angan-angannya. Orang yang panjang angan-angannya, tab'an ya, ini di masalah duniawi ya, itu berarti cinta dunia. Uang kalau nak banyak duit terus apa yang di otaknya? Pasti duit. Yang punya angan-angan pengen punya rumah tingkat, rumah mewah, yang di otaknya pasti dunia. Yang pengen beli mobil, tiap hari pengen nyewa mobil. Yang manual yang bagus ini, duit belum ada padahal, tapi nanti dulu. Itu angan-angan. Kenapa angan-angan? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini praktek atau tatbik daripada ayat yang tadi, yang tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yughayyirunna khalqallah. Kata setan, aku akan buat hambamu ya Allah, Bani Adam itu merubah bentuk tubuh mereka. Ulama berbeda di dalam tafsiran ini. Ada yang bilang khalqallah itu adalah agama, ada yang bilang khalqallah itu adalah ajaran Nabi Muhammad, ada yang bilang khalqallah bentuk tubuh. Yang mana saja itu benar. Jadi sama setan dirubah-ubah kita ini. Lihat zaman sekarang, yang betina nak rambut pendek, ya kan? Yang lanang nak rambut panjang. Yang betina nak pakai lepis, yang lanang nak berok. Yang betina nak pakai anting-anting, yang lanang anting-anting di mano. Itu janji setan kepada Allah. Kata Allah, kata setan, tidak mau bersyukur mereka kepadamu nanti ya Allah. Tidak bersyukur, dijadikan laki-laki, tidak bersyukur pengen jadi betina. Yang perempuan tidak bersyukur pengen jadi laki-laki. Ya. Yang punya kulit sawo matang disuntik pengen jadi putih. Yang putih pengen jadi ini. Aduh sekarang make up yang buat kulit hitam aduh. Itu permainan setan untuk Bani Adam, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bab syukur, masalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita kuatkan. Itu harus kita perhatikan. Kita tingkatkan lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral hadirin, yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa. Bukan duit, bukan harta, bukan mobil, tapi Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kepada kita Nabi Muhammad. Allah gampangkan kepada kita untuk
mengenal Nabi Muhammad, Allah gampangkan kepada kita untuk memuji, menyebut, senang apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira semua orang seperti kita. Ada lagi yang tadi benci sama namanya Umar. Yang satu lagi ada kelompok yang kalau dengar maulid, dengar pujian untuk Nabi Muhammad SAW gersang. Apa dia itu? Maulid kumpul-kumpul tidak ada dalil. Sekarang ada tak mau bahas dalil? Karena alhamdulillah yang di sini semua orang yang tidak perlu dalil. Yang di sini semua orang yang cinta dengan Nabi Muhammad tanpa dalil. Cinta itu tidak butuh dalil. Anda ketika cinta sama istri, sama anak, sama orang tua, ada dalilnya. Tanpa dalil, tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang waras, yang memang benar manusiawi, itu pasti cinta sama orang tua, pasti cinta sama anak, pasti cinta sama istri. Tidak butuh dalil. Cinta tidak butuh dalil. Yang butuh dalil, engkau, wahai orang yang jauh, yang seperti ini tidak benar. Itu yang butuh dalil. Jadi kalau ada yang nanya sama antum, apa dalil tentang pokok-pokok ini? Katakan, tahu tidak pokok ini salah. Apa dalil? Balik lagi. Kalau dia bisa jawab, kamu bingung, hubungi Ustaz Umar, aku jawaban Ustaz. Jadi sekarang tidak mau bahas dalil maulid. Alhamdulillah. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemberian yang sangat luar biasa dari Allah untuk kita. Ini doa kita di setiap sholat. Ketika kita sholat, kita selalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Jalan yang lurus itu artinya, tapi tafsirnya, takwilnya, maknanya apa as-siratal mustaqim? Ada yang mengatakan agama Islam, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan apapun yang dikatakan oleh semua ulama, kembalinya semua ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mengatakan siratal mustaqim ad-din, siapa yang membawa agama kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anda mengatakan siratal mustaqim Al-Quran, kepada siapa Al-Quran turun? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkat beliau kita bisa baca Al-Quran. Fa innama yassarnahu bilisanik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami gampangkan Al-Quran ini wahai Muhammad, karena Al-Quran ini pernah keluar dari lidah. Al-Quran itu berat, ngapalnya pun susah. Tanya sama Ustaz Umar. Kata Nabi, ngapal Al-Quran itu seperti onta yang tidak diikat. Kalau tidak dimurojai, cepat kaburnya. Harus dimurojai terus. Makanya pondok tahfidz Quran itu harus fokus untuk ngapal Al-Quran. Dan bisa digabung-gabung. Itu Al-Quran. Qaulan tsaqila, kata Allah. Wahai Muhammad, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan turunkan, kami akan wahyukan kepadamu perkataan yang berat. Di surat lain Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutadarri'an min khasyatillah." Gunung saja tidak mampu menerima Al-Qur'an. Bagaimana hati manusia yang lemah, kecil mampu menerima Al-Qur'an kalau bukan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya Allah mengatakan, "Fa innama yassarnahu bilisanik." Kami gampangkan Al-Quran untuk umatmu karena Al-Quran telah keluar daripada lidahmu wahai Muhammad. Jadi apapun takwilan daripada as-siratal mustaqim itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya ada pada Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain. Anda mau dekat dengan Allah, mau menjadi wali Allah, mau takut kepada Allah, mau apapun itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti harus lewat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan jalan kedua atau jalan alternatif, tidak ada. Jalan menuju Allah itu hanya satu, dengan bukti setiap kalimat di dalam Al-Quran yang berbunyi atau bermakna jalan kepada Allah itu pasti mufrad, pasti menunjukkan kata satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ketika Allah mensifati jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu Allah pakai kata mufrad. Mufrad itu ma'asyiral hadirin satu, tidak ada duanya, apalagi di tiga. Tapi kalau jalan-jalan yang bertolak belakang dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Kata Allah, wala tattabi'us subula, kalian jangan ikuti jalan-jalan yang menjauhkan dari aku. Tapi kalau jalan kepadaku, wa anna hadza sirati, as-sirat itu kalimat mufrad, jamaknya surut. Siratun itu jalan yang lurus, berarti mufrad satu. Jamaknya kalau mau kita bilang jalan-jalan yang banyak, as-surut. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada kalimat as-surut, tapi dipakai oleh Allah as-sirat. Ini menunjukkan makna bahwasanya jalan kepada Allah hanya satu, yaitu jalan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jalan yang lain banyak. Yang benci sama nama Umar tadi ada. Yang benci sama hadirnya kita di sini Maulid Nabi Muhammad juga ada. Banyak lagi masih jalan-jalan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita syukur. Kita sudah diijabah, sudah dikabulkan doa kita di setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami jalan yang lurus wahai Allah. Beri kami jalan yang cepat sampai kepadamu ya Allah. Dikabulkan oleh Allah. Khusus untuk ahli Palembang diadakan Maulid Nabi, didekatkan kita kepada Nabi Muhammad, dikenalkan kita. Semalam baru ikhtitam arba'in, baru nak sedih senang lagi. Ngapa? Ada Maulid Isrid. Nanti Maulid Isrid ikhtitam fi khair wa lutuf wa afiyah insyaallah. Nak sedih lagi? Tidak sedih. Nah, ada majlis ta'lim di masjid ini. Habib Usman Masya Allah tadi cerita kami ada majlis Maulid terus disambung oleh Syama'il Muhammadiyah. Luar biasa. Pelajaran ini menurut Al-Fakir yang paling wajib diketahui oleh seorang muslim adalah Syama'il Muhammadiyah. Anda belajar fikih bolak-balik, nahwu sarafnya bolak-balik, tahu kalau, tapi tidak tahu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, berarti masih kurang, niat kurang. Fikih, nahwu, saraf, mantik, semua ilmu alat itu adalah alat, namanya saja ilmu alat, adalah cara untuk kita mengenali Nabi Muhammad SAW. Jadi Asy-Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Nabi Muhammad, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana majlisnya, bagaimana ketika beliau tidur, makan, minum, berbicara, bercanda, ketawa, full di situ ada semua, komplit. Itu adalah pelajaran yang harus kita ketahui. Jadi alhamdulillah setelah Maulid Isrid ada majlis seperti ini. Dan ini ma'asyiral hadirin satu lagi kelebihan majlis di Palembang. Ini Al-Fakir katakan ini bukan nak ngesok-ngesok di Palembang, bukan. Oh, biar Palembang ini naik kalau ini. Memang ini faktanya. Dan tidak menghina majlis di luar kota Palembang, tidak. Tapi kita ketika mendapati nikmat yang luar biasa, fahadith wa amma bi nikmati rabbika fahadith. Biar apa? Biar kita bersyukur. Karena termasuk sebab kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini kurang tahu apa yang wajib untuk kita. Jadi termasuk tugas al-ustaz ad-da'i ila Allah, mengingatkan hamba-hambanya atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Biar timbullah rasa syukur dari hati, menangis terima kasih ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberikan kami ustaz-ustaz, Engkau telah memberikan kami majlis ta'lim, bukan hanya majlis zikir. Bukan artinya oh ustaz ini tidak setuju sama majlis zikir, tidak. Tapi sekarang masyarakat umat Nabi Muhammad itu butuh dengan ilmu, biar tidak gampang dibodohi.
umat kita sekarang ini banyak, tapi kata Nabi Muhammad seperti buih di lautan. Banyak tapi tidak ada manfaatnya. Banyak tapi gampang ditipu. Banyak tapi gampang terikut arus-arus yang salah. Apa sebab itu semua? Karena minimnya kita akan ilmu Nabi Muhammad sallallahu